Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara tangkap 3 pelaku pembawa 135 kg ganja. Satreskrim Polres Grobogan tangkap pelaku yang menjual pacarnya lewat aplikasi micet. Sidang perdana dakwaan penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang, edisi Selasa 6 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Tiga pengedar narkotika ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara saat mencoba melarikan diri di Jalan Zainul Arifin, Stabat Langkat, Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, 3 orang pelaku dan barang bukti sebanyak 135 kg ganja disita petugas. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 3 pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja di Jalan Lintas, Stabat, Aceh. Penangkapan 3 orang pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat. Tiga orang diamankan dari 2 tempat berbeda dan barang bukti sebanyak 135 kg ganja. Selain di Stabat Langkat, lokasi penangkapan lainnya adalah di Medan Selayang, tepatnya di dalam lingkungan kampus Fakultas Pertanian Universitas Metodis. Dari 2 TKP, penyidik Ditres Narkoba mengamankan P alias Putra dan SH alias Sabar, dan juga DA alias Dodi. Penyidik juga menyita 135 kg ganja yang dikemas dalam bungkusan yang dilakban coklat, 1 unit mobil Terios dan sejumlah barang bukti lainnya. Penangkapan bermula dari informasi tentang adanya upaya pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Medan. Selanjutnya, tim bergerak melakukan lidik sesuai informasi yang diterima menuju daerah Stabat Langkat. Saat tim melihat kendaraan yang dicurigai melintas di depan Polsek Hinai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, selanjutnya tim mengejar dan menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Zainul Arifin, Stabat Langkat. Namun saat diminta agar turun dari kendaraannya, kedua pelaku mencoba melarikan diri menuju ke arah samping Masjid Raya hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Terhimpit hutang, seorang pria di Simalungun, Sumatera Utara nekat menggadaikan mobil yang dia sewa. Tersangka nekat merampok rumah pemilik mobil sewaan karena kesal terus ditagih uang sewa. Urutan kejadian ini tergambar dalam reka ulang kasus pembunuhan dengan korban seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 13 tahun yang terjadi pada 14 April lalu. Selama 2 jam, Polsek Perdagangan Polres Simalungun menggelar reka ulang pembunuhan Leni Herawati Bibela Hutapea, PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dan anak laki-lakinya.
Peristiwa pembunuhan ini terjadi hari Jumat tanggal 14 April 2023. Dari 28 adegan yang diperagakan, terungkap pelaku pembunuhan adalah Safrin Dwifa, tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah korban. Tersangka berencana merampok korban dengan menggunakan pisau. Kejadian ini bermula dari tersangka yang menyewa mobil korban selama 2 hari. Mobil korban digadai oleh tersangka sebesar 30 juta rupiah untuk membayar hutang. Korban kemudian menagih uang sewa yang belum dibayar tersangka. Karena terus-menerus ditagih korban, terbersit rencana tersangka untuk merampok korban. Aksi tersangka diketahui korban dan anaknya. Tersangka pun menghabisi ibu dan anak tersebut dengan pisau yang sudah disiapkan. Usai membunuh korban, tersangka membongkar isi lemari korban namun tak menemukan barang berharga. Tersangka sempat panik saat anjing korban menggonggong. Ia pun kabur dan membawa 1 unit ponsel Samsung. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 340, subsidiar 338, subsidiar 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Tim Humas Polsek Perdagangan Polres Malungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri. Menuju tempat tinggalnya. Kita beralih ke berita lainnya. Atlet peraih medali di SEA Games 2023 Kamboja menerima penghargaan berupa uang dari pemerintah Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima kontingen Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Presiden Joko Widodo menerima atlet-atlet Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Jokowi menyampaikan rasa bangganya terhadap prestasi para atlet di SEA Games Kamboja. Atas prestasi di SEA Games Kamboja, Presiden memberikan bonus untuk para atlet peraih medali. Presiden berpesan agar bonus yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para atlet. Iya, karena ini kan para atlet kan masih muda, yang umurnya masih 20, ada yang 22, ada yang 25, masih memiliki prestasi jangka panjang. Jadi kalau mendapatkan, tadi dapat berapa? 500 berapa tadi? 525 juta. 525 juta, itu gede banget loh. Jangan sampai dibelikan barang-barang yang tidak untuk investasi jangka menengah maupun jangka panjang. Saya pesan itu aja. Ya. Untuk pembinaannya sendiri Pak ke depan? Saya kira akan banyak. Nanti perbaikan-perbaikan karena sekarang sudah punya desain besar olahraga nasional Indonesia. Sudah ada. Artinya semuanya ada peta jalannya, ada roadmap-nya, ada target-targetnya, waktunya kapan ada semuanya. Termasuk sepak bola. Yang nanti saya akan ajak bicara, baik para pelatih maupun pemain untuk mendapatkan masukan. Para pemain yang meraih medali di SEA Games 2023 Kamboja mendapatkan bonus berupa uang. Untuk atlet perorangan yang meraih emas mendapat bonus sebesar 525 juta rupiah. Atlet peraih emas untuk nomor ganda atau pasangan mendapat bonus 420 juta rupiah, sedangkan atlet beregu yang meraih emas mendapatkan bonus sebesar 367 juta 500 ribu rupiah. Untuk atlet perorangan yang meraih perak mendapat bonus sebesar 315 juta rupiah. Atlet peraih perak untuk nomor ganda atau pasangan mendapatkan bonus 252 juta rupiah, sedangkan atlet beregu yang meraih perak mendapat bonus sebesar 220 juta 500 ribu rupiah. Sementara untuk atlet perorangan yang meraih perunggu mendapatkan bonus sebesar 157 juta rupiah, atlet peraih perunggu untuk nomor ganda atau pasangan mendapatkan bonus sebesar 126 juta rupiah, sedangkan atlet beregu yang meraih perunggu mendapat bonus sebesar 105 juta 500 ribu rupiah. Atlet yang mendapatkan medali kedua dan seterusnya juga mendapatkan bonus tambahan. Tak hanya atlet, bonus juga diberikan kepada pelatih dan asisten pelatih. Total bonus yang dibagikan mencapai hampir 290 miliar rupiah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada sore hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribda Eklesia yang saat ini berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Bribda Eklesia, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran, namun masih terbilang cukup ramai dan lancar. Untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran maupun Kuningan yang akan menuju ke Trunojoyo maupun Blok M, pada sore hari ini terpantau cukup ramai dan lancar, dan ketersendatan di kawasan ini hanya terjadi menjelang traffic light saja, namun selepasnya kembali normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop yang ada pada saat menjelang antrian traffic light karena adanya hak pejalan kaki di sana. Dan untuk para pejalan kaki yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross serta jembatan penyeberangan orang maksud kami yang telah tersedia di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke Pancoran juga dalam keadaan ramai dan lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran. Dan juga kami infokan berdasarkan info dari BMKG untuk titik wilayah di beberapa daerah di Jakarta akan dilanda hujan. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi pengendara roda 2, pastikan Anda tidak menggunakan jas hujan yang berjenis ponco dan tidak berteduh di bawah flyover karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Lydia di studio. Silahkan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Selamat kembali. Tiga warga Semarang yang menjual pacarnya yang masih di bawah umur melalui aplikasi micet ditangkap oleh Satreskrim Polres Grobogan di sebuah hotel yang berada di Purwodadi. Dalam konferensi pers di Mapolres Grobogan, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Andung Kurniawan melalui Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Kaisar Aryadi Pradesa mengatakan, ketiga orang yang diamankan pihak kepolisian yakni VMF, VNAC, dan HV. Sementara korban prostitusi online melalui aplikasi micet yaitu FAS, ADN, dan NPM. Yang ketiganya merupakan warga kota Semarang dan masih di bawah umur. Korban itu melalui aplikasi micet dengan cara mereka mengajak beberapa orang, mereka memegang handphonenya, kemudian berpura-pura menjadi para korban tersebut dengan foto-foto korban yang sudah dipasang di aplikasi micet tersebut. Untuk barang bukti yang kita sita yaitu ada 5 buah kondom, kemudian 4 unit handphone dan uang sebesar 200.000.
Untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah Purwodadi, tepatnya di Hotel Baramukti. Lokasinya memang tidak sedikit jauh dari Polres, namun dari mereka ini sepertinya cukup berani dan memang ada indikasi bahwasannya perbuatannya itu dilakukan bukan hanya satu kali ini saja. Penangkapan itu sendiri berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di hotel tempat dilakukan penangkapan sering digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kasat Reskrim Polres Grobogan mengatakan ketiga pelaku awalnya merayu korban untuk berpacaran. Setelah berpacaran, pria bejat itu melakukan persetubuhan dengan korban dan juga menjualnya lewat aplikasi micet. AKP Kaisar Aryadi Pradisa menambahkan dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa alat kontrasepsi, ponsel, dan uang tunai sebesar Rp200.000. Dilihat dari aksi mereka yang berani, terindikasi bahwa perbuatan pelaku bukan baru kali ini dilakukan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan TPPO, dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa modus ketiga pelaku yang menjual atau memasarkan pacarnya lewat aplikasi micet, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan, AKP Kaisar Aryadi Pradisa. Ya, selamat petang Pak Kaisar. Selamat petang, Ibu. Ya, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polres Grobogan, seperti apa kronologis pengungkapan para pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang? Ya, betul. Jadi pada awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat yang selanjutnya kita tindak lanjuti dengan cara kita melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, sehingga rupanya betul bahwasanya ada perbuatan tindak pidana TPPO yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan, sehingga kita langsung menindaklanjuti, kita lakukan pengecekan ke lokasi yang digunakan oleh para pelaku, yaitu di salah satu hotel di Grobogan, dan memang pada saat diamankan untuk para korban ini sudah selesai melaksanakan aksinya ya dari para pelaku ini. Jadi langsung kita amankan, kemudian kita bawa ke Polres Grobogan, ke gedung Satreskrim, kemudian kita ambil keterangannya begitu. Ya, kemudian seperti apa modus para tersangka yang memperdaya korbannya hingga akhirnya dimanfaatkan lewat prostitusi online? Ya, modus dari para pelaku ini yaitu mereka menggunakan salah satu aplikasi micet, kemudian mereka statusnya yaitu berpacaran, mengajak para korbannya ini untuk berpacaran terlebih dahulu. Setelah mereka ajak berpacaran, kemudian mereka mengajak untuk memasarkan para korbannya ini melalui aplikasi micet dengan janji-janji yaitu bagi hasil yang berupa uang. Kemudian dari hasil uang tersebut digunakan para pelaku ini ya, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, demikian. Ya, Pak Kaisar, apakah ketiga pelaku ini merupakan satu jaringan atau kelompok yang sama atau bertindak sendiri-sendiri? Ya, untuk para pelaku ini, ketiga orang tersebut itu merupakan teman, 2 orang itu masih bersaudara dan 1 orangnya hanya teman biasa. Untuk jaringan dari luar Kabupaten Grobogan ataupun luar negeri sampai saat ini kami masih belum ada mendeteksi, jadi ini hanya sebatas di lingkungan pertemanan mereka saja. Ya, apakah sebelumnya para pelaku ini juga pernah melakukan modus-modus seperti ini di tempat lain? Untuk sampai dengan saat ini masih belum kita temukan, namun memang perbuatan ini bukan hanya 1 kali dilakukan, namun sudah beberapa kali untuk di wilayah Kabupaten Grobogan sendiri. Demikian. Ya, kemudian bagaimana dengan kondisi korban
seperti yang saya baca ada 3 korban ya Pak ya dari kasus ini ya? Ya. Untuk kondisi korban sendiri saat ini kita sudah berkomunikasi dengan dinas terkait, dengan keluarga untuk sama-sama mengedukasi dan memberikan terapi terhadap para korban ini sehingga kondisi mereka diharapkan nanti bisa lebih baik dan tidak terjadi hal-hal yang demikian di kemudian hari. Gitu. Ya, proses hukum seperti apa yang sedang dijalani para atau ketiga tersangka ini? Saat ini perkaranya sendiri itu sudah kita kirimkan ke pihak kejaksaan, yaitu dimulainya penyidikan, kemudian dari kami masih melengkapi berkas perkara sehingga nanti berkas perkara tersebut bisa lengkap dan kita kirimkan ke kejaksaan. Demikian. Ya, Pak Kaisar, terakhir imbauan seperti apa yang bisa Anda berikan dari pihak Polres Grobogan, terutama mungkin kepada anak muda agar tidak terjerat dengan modus-modus seperti ini yang terjebak dalam prostitusi online seperti yang ada di aplikasi MiChat ini? Ya, himbauan dari kami yang pertama yaitu kepada pihak orang tua dan keluarga untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi pergaulan anaknya sehingga hal-hal yang terjadi saat ini tidak terjadi di kemudian hari kepada korban-korbannya yang lain. Kemudian yang kedua, harapan kami yaitu sebagai anak-anak ya, untuk anak-anak zaman sekarang itu bisa lebih selektif lagi dalam pergaulan, bisa memfilter apalagi dengan penggunaan aplikasi ataupun media sosial seperti itu ya? Ya, media sosial yang memang sudah dapat diakses oleh siapa saja untuk lebih berhati-hati dan lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuanya. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Grobogan AKP Kaisar Aryadi Pradesa sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih.
Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Divisi Hubungan Internasional Polri Selasa siang menggelar pembukaan pembentukan Satgas Foreign Police Unit oleh tim United Nations Department of Peacekeeping Operation. Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan Assessment and Advisory Visit dalam rangka asistensi dan penilaian atas uji kelayakan Foreign Unit Police, Polri, dan misi perdamaian PBB yang ditugaskan di Mali, Afrika. Berikut liputan Rahmadini dan juru kamera Willy Amanda. So before you know it, you will be done. Ya, pemirsa Polri TV, pagi tadi telah berlangsung pembukaan pembentukan Satgas FPU Polri oleh tim United Nations Department of Peacekeeping Operation oleh Divisi Hubungan Internasional dan dibuka langsung oleh Kepala Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti dan juga dihadiri oleh PJU Mabes Polri. Dan pembukaan pembentukan Satgas FPU Polri juga dihadiri oleh seluruh delegasi dari United Nations yang dipimpin oleh Komisioner Faisal Sahkar dan juga kementerian dan lembaga luar negeri. Pelaksanaan Assessment dan Advisory Visit dalam rangka asistensi dan memberikan penilaian atas uji kelayakan FPU Polri dalam misi perdamaian PBB yang ditugaskan di Mali, Afrika. Dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memberikan andil yang cukup besar kepada dunia atas pelaksanaan perdamaian dunia, dan Indonesia menjadi negara penyumbang pasukan perdamaian terbanyak yang menempati posisi 8 terbesar. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Irjen Pol Krisnamurti, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Indonesia memberi andil bukan hanya kepada regional tapi dunia, karena pada kegiatan ini kita menghosting bahkan memfunding kegiatan. Beliau mengatakan tidak ada peacekeeping FPU yang penampilannya seperti FPU Indonesia dari Polri. Oleh karena itu banyak tamu-tamu dibawa ke sini, nanti kita akan lihat demonstrasinya. Jadi beliau menyampaikan ini adalah multiple event. Jadi bukan hanya event ini, Polri juga memfunding kegiatan PCC Workshop, AAV, Assessment and Advisory Visit, juga ada Pre-AMS regional. Pre-AMS itu adalah pelatihan terhadap calon polisi yang akan diterjunkan ke misi. Kemudian pelatihan itu diikuti bukan hanya oleh anggota Polri, tapi anggota negara dari Afrika, kemudian Asia dan Pasifik Oceania. Mereka kita biayai karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan pelatihan dan mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk diseleksi. Dengan dilatih di sini, UN dengan tim datang untuk menseleksi mereka sehingga kita membantu negara-negara tersebut untuk berkontribusi dalam peacekeeping. Jadi bukan hanya Indonesia berkontribusi pada peacekeeping, tapi kami membantu negara-negara lain berkontribusi. Ya, pemirsa Polri TV, setelah pembukaan yang telah berlangsung pagi tadi, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan kemampuan FPU Indonesia, antara lain dari VVIP Protection Public Order, Management
Counterterrorism, Riverine, dan Canine Police. Dan pada pelaksanaan Assessment and Advisory Visit, adanya 20 negara yang menjadi penyumbang pasukan perdamaian dunia yang berkumpul hari ini di Pusdiklat Polri. Dan untuk melihat dan mencontoh bagaimana Polri mempersiapkan pasukan perdamaian PBB-nya dari Tangerang, Banten, William Amanda Ramadini melaporkan untuk Polri TV. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar pelatihan etika pelayanan publik oleh profesional kepada anggota Polres Ngawi bertempat di Ruang Guyup Polres Ngawi pada Selasa 6 Juni 2023. Diharapkan peserta pelatihan etika komunikasi pelayanan publik menyimak dengan serius dan penuh tanggung jawab serta memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya. Pelatihan dibuka oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyat Putra didampingi oleh narasumber dari BRI Cabang Ngawi, Yusnardi, Indra Pradata, dan pejabat utama Polres Ngawi. Menurut Kapolres Ngawi, alasan Polres Ngawi mengadakan pelatihan ini agar pelayanan Polri kepada masyarakat semakin prima dan presisi. Diharapkan peserta pelatihan etika komunikasi pelayanan publik menyimak dengan serius dan penuh tanggung jawab, serta memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya untuk diaplikasikan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai informasi, Polres Ngawi selalu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan etika komunikasi pelayanan publik sebagai program prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik Polri dan pelaksanaan pembangunan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tim Humas Polres Ngawi melaporkan untuk Polri TV. Kapolresta Banjarmasin memberikan penghargaan kepada personel berprestasi yang mengharumkan nama Polda Kalimantan Selatan dan Polresta Banjarmasin. Penghargaan ini diberikan saat apel pimpinan di halaman Mapolresta Banjarmasin. Kapolresta Banjarmasin memberikan reward kepada personil dan satuan fungsi berprestasi yang mengharumkan nama Polda Kalimantan Selatan dan Polresta Banjarmasin. Penghargaan tersebut diberikan saat apel pimpinan di halaman Mapolresta Banjarmasin. Pemberian reward diberikan langsung oleh Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo. 3 piagam diberikan kepada personilnya, diantaranya Satreskrim Polresta Banjarmasin yang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan toko emas di Banjarmasin dengan barang bukti sebanyak 1.060 gram. Penerimaan penghargaan tersebut diterima oleh Kasatreskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian yang diwakili oleh Kasubnit 1 Jatanras Polresta Banjarmasin Ibda Tri Febriana Putra. Sedangkan penerima kedua Ibda Partogi Hutahean yang bertugas di Polsek Banjarmasin Timur mengemban jabatan Kanit Reskrim berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti sabu seberat 194,46 gram. Selanjutnya penerima ketiga yakni Bribtu Akbar Alam yang bertugas di Si Humas Polresta Banjarmasin. Penghargaan diperoleh berkat torehan hasil pada Kejurnas Pencaksilat Kapolri Kap 1 TNI Polri se-Indonesia yang diadakan di Cibubur, Jakarta Timur pada Maret 2023 lalu dengan menduduki peringkat 4 kategori seni tunggal putra sekaligus menghantarkan skuad atlet silat Polda Kalimantan Selatan meraih juara umum 3 pada kejuaraan yang sama. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo mengucapkan terima kasih atas segenap kerja keras, dedikasi dan loyalitas kepada anggota Polresta Banjarmasin dan Polsek jajaran. Dari Humas Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Pemirsa, aksi heroik dilakukan 2 anggota Polri di Kota Ambon. Aibda J. Sahusilawane dan Bribka Zainal Abidin Jaluhun. Kedua anggota Polri Polda Maluku ini menyelamatkan seorang pedagang cilok yang tubuh dan gerobaknya terbakar. Aksi heroik tampak dilakukan 2 anggota Polri di Kota Ambon. Mereka terlihat menolong seorang pedagang cilok yang panik karena gerobaknya tiba-tiba terbakar. Peristiwa itu terjadi di ruas Jalan Sultan Hasanuddin Tantui, Kota Ambon. Kedua anggota polisi itu ternyata adalah Aibda J. Sahusilawane, anggota Ditlantas Polda Maluku, dan Bribka Zainal Abidin Jaluhun, personil Bit Humas Polda Maluku. Kedua anggota polisi ini terlihat silih berganti berlari kurang lebih sejauh 30 meter membawa baskom plastik berisi air. Mereka berlari dari pemukiman warga di Kapaha menuju gerobak milik pedagang malang tersebut. Usaha Aibda J. Sahusilawane dengan Bribka Zainal Abidin Jaluhun tidak sia-sia. Pasalnya, gerobak berwarna biru milik pedagang cilok yang terbakar tersebut berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun diduga kebakaran terjadi akibat percikan minyak tanah mengenai sumbu kompor yang sedang menyala. Hal itu terjadi diduga saat pedagang cilok ini melintas di atas garis marka kejut atau polisi tidur. Dari Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sidang kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas terhadap korban David Ozora hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Mario Dandi dijerat dengan pasal perlindungan anak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 6 Juni 2023 menggelar sidang perdana kasus penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Keduanya didakwa melakukan penganiayaan terhadap korban David Ozora. Sidang yang dimulai pukul 9 pagi ini terbuka untuk umum. Bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah Indah Puspitarini, Nur Diningsih, dan Pompi Plonski Alanda. Sidang ini diketuai Alimin Ribut Sujono dengan anggota Tumpanuli Marbun dan Muhammad Ramdes.
Dalam kasus ini Mario dan Shane dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar 535 ayat 2 KUHP, subsidiar 351 ayat 2 KUHP. Penyidik juga mengenakan Mario dengan pasal 76C Jo pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Peristiwa penganiayaan David Ozora terjadi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, 20 Februari 2023. Akibat penganiayaan ini, korban sempat mengalami koma berhari-hari di rumah sakit. Tim Liputan, Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Dalam upaya melayani masyarakat di bidang kesehatan, Polres Jepara Polda Jawa Tengah mengadakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77. Diharapkan melalui kegiatan ini bisa memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jepara. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Mapolres Jepara. Kegiatan donor darah ini juga merupakan upaya Polres Jepara memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di bidang kesehatan. Diharapkan giat donor darah ini dapat memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jepara. Masyarakat, karena donor darah kita tahu bahwasanya darah yang kita sumbangkan ini juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita, ya, tetangga, kanan kiri, mungkin yang lagi sakit, lagi kecelakaan, gitu. Darah bisa memanfaatkan darah yang kita donorkan ini. Kalau kita nggak punya uang untuk disumbangkan, ya udah donor darah aja setiap 3 bulan. Betul 3 bulan,
Boleh ya? 3 bulan ya? Jangan sering-sering, 3 bulan donor, entek darahnya nanti. Kegiatan ini juga diikuti oleh Dandim 0719 Jepara, Letkol Infantri Husnur Hovik, beserta anggota Kodim 0719 Jepara, personel Polres Jepara, dan Polsek Jajaran, serta anggota Bayangkari Cabang Jepara. Dari kegiatan donor darah ini diperoleh 125 kantong darah yang langsung diserahkan ke Palang Merah Indonesia, Kabupaten Jepara. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.